segi technical analysis untuk si gold ini sendiri. Nah, di sini kita akan menggunakan time frame 4 jam terlebih dahulu. Nanti kita baru turunin ke time frame lebih kecil, yaitu 1 jam sampai kurang lebih ke 15 menit gitu. Nah, di sini yang pertama kita bahas dulu untuk si 4 jam. Secara struktur untuk 4 jam ini itu masih uptrend ya, mulai dari tanggal berapa? Kalau kita perhatikan mulai dari tanggal 8 Maret di sini 2023 ya. Artinya dia mulai dari sini 8 Maret 2023 dia swing low-nya di sini, kemudian dia mulai naik ya, break dari angka, kalau kita perhatikan sini 1855, lalu lanjut naik ke atas hingga saat ini tertinggi itu di angka 2000 ya. Bahkan kurang lebih pernah tertinggi dari 2009 untuk si gold ini sendiri. Nah, tapi kalau kita perhatikan di angka level 2000 ini kan ada resisten dari si open interest map. Kalau kita perhatikan di sini ya, di angka 2000 ini kan ada jumlah transaksi yang cukup banyak, yaitu sekitar 4425. Artinya ini bisa menjadi area resisten yang cukup kuat untuk si gold ini gold ini sendiri gitu. Sedangkan untuk level support dia saat ini di 1975. Kalau kita perhatikan lagi 1975 berdasarkan dari si OI ini ya, itu juga merupakan area resisten cukup kuat untuk si gold ini. Sedangkan kalau yang benar-benar kuat itu ada di level harga 1950 gitu. Jadi begitu gold bisa break dari 1975, the next target itu adalah 1950. Kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk struktur harganya ini kan dia uptrend, berarti kan dia punya swing low dari si 4 jam ini ya. Kayak swing low-nya dia itu atau support dari struktur harga ini kurang lebih di harga 1937, yaitu di sini ya. Kalau kita perhatikan ini ada pergantian area atau pergantian zona, yang ini di resisten, ini breakout, ini jadi support, jadi di-retest saja sama si gold ini sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan ya, berarti selama harga gold itu ya bertahan di atas 1937 ini, bullishnya itu dia untuk potensi dia untuk naik lagi dan break dari 2000 itu sangat memungkinkan gitu, selama dia bertahan di atas 1937, karena memang support dari struktur harga di 4 jam ini itu ada di 1937. Artinya struktur harganya belum rusak. Nah, tapi begitu dia bisa break dari 1937 ini, struktur harga si uptrend ini rusak gitu. Nah, struktur harga uptrend rusak artinya dari uptrend berganti jadi downtrend gitu, masuk ke masa transisi harga kembali gitu. Masuk ke transisi tren kembali dengan memulai tren turun yang baru begitu dia terbentuk area bos yang baru gitu. Nah, bos baru itu nanti akan menyebabkan area downtrend baru lagi ya, dan bisa nyentuh kurang lebih ke harga 1820 kembali gitu, asalkan dia sudah break dari 1937 terlebih dahulu gitu. Tapi selama dia masih bertahan di atas 1937 ya, kita masih bisa cari untuk area buy di dekat-dekat sini 1937. Itu bisa jadi area buy, tapi butuh konfirmasi dulu gitu, karena kan harga masih belum sampai di sini ya gitu. Kemudian the nextnya itu adalah kita akan coba untuk menarik trend line. Nah, trend line di sini kalau kita perhatikan ini kan ada swing low day juga ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kita coba cari trend line. Nah, ini si gold ini sebenarnya secara trend line itu dia sudah break dari trend line-nya gitu, tapi secara struktur harga itu masih uptrend atau masih bullish. Nah, ini juga kalau kita perhatikan bullish ini, sentimen bullish ini juga masih terlihat dengan jelas ya di COT reportnya ini yang dengan long money-nya itu, manage money itu sekitar 6.500, sedangkan short-nya itu 14.000 gitu minus. Jadi memang sentimen market dari si gold ini masih bullish sekali gitu. Nah, dia kalau ingin melanjutkan pergerakan kenaikan dia ya, kalau misalkan gold masih ingin melanjutkan kenaikan, gold itu minimal harus bisa break dari 2000 terlebih dahulu gitu. Artinya dia harus bisa break dari area level 2000 resisten yang cukup kuat ini, dengan target kurang lebih tadi ke 2025 sampai 2050 ya. Untuk time frame dari si 1 jam ini untuk si gold sendiri ya, itu kan dia berada di support level di 1975 untuk POC level, dan juga di harga support yang cukup kuat ya di 1975 ini. Nah, ini kalau dia belum bisa break untuk hari Senin nanti ya, kita masih bisa looking untuk ambil area buy, short buy dengan target harga 1987 sampai 2000 gitu. Jadi kita
akan melihat ke area-area ini kembali gitu. Nah ini area-area ini, kedua area ini juga kita bisa manfaatkan untuk short sell ya dengan target 1975 atau di bawahnya sampai 1956 ya, dan terendahnya itu di 1937 gitu. Nah biasanya kalau untuk hari Senin gitu saya lebih cenderung untuk wait and see terlebih dahulu sampai menanti konfirmasi harga tersebut. Biasanya itu harga akan mulai terkonfirmasi untuk melakukan take action ya, atau mulai entry itu sekitar jam 2 siang atau pada saat memasuki sesi London. Nah itu biasa konfirmasi harga di situ. Nah ini kalau kita perhatikan ya, selama di 1 jam ini kan dia udah 3 kali reject di angka 2000 ya. Kalau kita lihat ya, yang pertama di sini pada tanggal 20 Maret, kemudian pada tanggal 24 Maret, kemudian tanggal 24 Maret juga di jam yang, cuma ini kalau yang ini kalau kita perhatikan jam 12 malam, kemudian kalau ini jam 8 malam gitu. Jadi memang dia udah reject 3 kali di sini dan memang triple top ya kalau kita perhatikan di sini. Maka dari itu begitu dia bisa break dari 1975 ya, kita masih fokus untuk ambil area sell dengan target 1966 sampai 1937 terendahnya di sini. Gitu. Nah, ini untuk area short scalping sell ya, scalping sell bisa kalian ambil di 2000 kembali atau di 1987 begitu ada konfirmasi gitu. Nah untuk konfirmasinya nanti kalian bisa cek di playlist GTSC ya, sudah saya upload di YouTube ini juga di Juna Trading ID. Itu ada konfirmasi entry dan juga cara melihat candle terlebih dahulu ya, atau analisa terlebih dahulu sebelum kita melakukan entry point gitu. Oke. Jadi mungkin nanti kalau untuk update selanjutnya ya akan saya update di channel Telegram Juna Trading ID juga ya, nantinya untuk konfirmasi harga yang ada di level-level tersebut yang sudah kita diskusikan di video ini. Analisa di time frame 15 menitnya ya. Nah, kalau kita perhatikan ada CPR level di sini ya. Kalau kita lihat ini kan ada 1989 ya, atau kita genapin jadi 1990. Nah, jadi kalau kita perhatikan selama gold ini berada di bawah 1990 atau di bawah CPR level ini ya, target harga gold itu masih terus untuk turun ke bawah dengan target di 1967 sampai 1957 ya. Kemudian terendah itu dari 1930 gitu. Nah, untuk goldnya ini di time frame ke 15 menit kalau dia mau bullish kembali, minimal dia harus bisa break dari CPR level ini dan bertahan di atas CPR level, artinya dia itu harus bisa bertahan di atas 1990 kembali ya, dengan target nanti terdekati 1995 di sini. Kemudian di harga di height nih, swing height-nya dia nih ya, di angka 2000 ya. Kemudian kalau dari CPR level ini dia bisa naik ke 2024 di sini gitu, atau mendekatin 2025 dari si area resisten yang ada gitu di sini ya. Jadi ini harus kita perhatikan, yaitu adalah 1990 sebagai CPR level dia untuk si time frame 15 menit ini. Oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si gold ini sendiri ya, dari beberapa time frame itu yang kita perhatikan. Nah, ini kalau misalkan kalian punya pandangan lebih atau pandangan lain mengenai si gold ini sendiri dan juga si DXY atau si USD ini sendiri, boleh banget kalian sharingkan dan kalian bagikan di kolom komentar YouTube saya ini ya. Saya sangat akan berterima kasih kepada kalian semua bagi yang mau berbagi pandangan kalian mengenai si gold ataupun si DXY untuk minggu depan. Jadi kalau misalkan ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video di Juna Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.